Jemaah Masjid Al-Azhar yang saya mulai dan saya cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-takmil warzuqna malan walatan wa barakalana. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Takmir Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah dan yang berbahagia. Saya diberi waktu untuk kesekian kalinya berbagi ilmu agar insya Allah bisa kita ambil manfaatnya bersama, ya, ilmu syariah yang ingin kita sampaikan insya Allah. Dan juga jamaah saya yang saya hormati, alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekalian, ada satu materi yang ingin saya sampaikan, berbagi pengalaman klinis yang selama ini kita dapatkan, ya. Harapan saya tentu kita semua sebenarnya materi-materi sudah kita sampaikan secara khusus ketika saya diberikan kesempatan untuk mengisi kajian kesehatan di Masjid Al-Basit secara rutin, dan hari ini kita kompilasikan menjadi satu materi yang utuh, ya, yang harapannya nanti kita bisa mengambil yang lebih maksimal ketika kita memadukannya. Untuk itu Bapak sekalian, demi keberkahan bersama, kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, saya 8 tahun kuliah kedokteran, termasuk molor, ya. Kemudian hampir 7 tahun menggeluti dokter umum. 4 tahun saya mendalami spesialisasi saraf, dan sudah hampir 14 tahun saya berjibaku dengan disiplin ilmu saraf saya. Jadi sudah berapa puluh tahun itu. Dan Bapak sekalian, justru di akhir-akhir inilah, ya, kita dengan berinteraksi dengan pasien, berdiskusi dengan teman-teman, gitu ya, mencapai pada satu titik yang mengerucut bahwa sebenarnya ada poin-poin dasar, ada titik-titik tertentu, ada jalur-jalur pintas tertentu, gitu ya, yang itu menjadi inti menuju kita lebih sehat, dan itu menjadi inti kita untuk menjadi orang yang lebih baik hidupnya, ya. Dan Bapak sekalian, hari ini kita coba sampaikan, ya. Jadi semoga nanti 1 jam ke depan bisa tersampaikan. Kalau saya harus hampir 20 tahun menggelutinya, jenengan setelah hari ini mungkin 1 jam lebih, ya. Semoga nanti bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih maksimal. Jadi Bapak sekalian, ini jam 6:04, semoga jam 7:04 selesai. Kalau tidak, mungkin sedikit molor. Dan kalau jenengan ada acara, monggo nanti kalau mau izin meninggalkan lokasi, ya. Bapak sekalian, apa arti merdeka, ya, untuk tubuh kita? Tema yang hari ini ingin kita sampaikan secara, ya, alhamdulillah bersamaan dengan 17-an gitu, ya. 79 tahun kita merdeka. Ada yang sudah berumur 79 tahun di sini? Mendekati? Merdeka enggak tubuhnya? Ya. Bapak sekalian, kalau saya diizinkan mendefinisikan apa itu tubuh yang merdeka dan tubuh yang sedang terjajah, maka Bapak sekalian, mungkin slide ini bisa mewakili, ya. Ketika hari ini Bapak sekalian, tubuh kita sehat, ya, tidak sakit,
ya, juga kita fit dan bugar, ya, kemudian kita kuat, kita lincah, dan itu adalah tanpa obat, maka hari ini Bapak sekalian, tubuh kita sedang merdeka. Kita sering bertemu dengan pasien, gimana kondisinya Pak? Alhamdulillah Dok, sehat, tensi normal, gula darah normal, stroke saya membaik, dan Dok, obatnya rutin saya minum. Ya, jadi itu Bapak sekalian, namanya sehat yang terkendali. Ya, tapi kalau divisi sehat yang sebenarnya adalah ketika itu semuanya adalah tanpa obat. Saudara Bapak sekalian, apa definisi tubuh yang terjajah? Ya. Apakah hari ini ibu-ibu ada yang sedang merasakan nyeri tubuh? Nyeri telapak kaki, nyeri tumit, nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri leher, nyeri bahu, nyeri pergelangan tangan, nyeri jari-jari. Ya, apakah Bapak sekalian hari ini ada yang sedang pusing? Ada yang sedang diabetes, mungkin ada juga kena sakit jantung, ada yang sedang sakit stroke, ataupun mungkin juga lagi gagal ginjal dan lain-lain. Ya, sehingga Bapak sekalian hari ini tubuh kita tergantung dengan obat-obatan yang harus kita konsumsi. Makanya Bapak sekalian, set ini mewakili kita berada di posisi yang mana? Apakah kita dalam posisi yang merdeka atau kita dalam posisi tubuh yang terjajah? Ya. Hari ini Bapak sekalian, kita berada di posisi yang mana? Dengan bebas sehari-hari, ya, tidak perlu antri di loket sehingga kita adalah merdeka. Atau hari ini kita harus minta rujukan BPJS, antri di pendaftaran rumah sakit, antri untuk diperiksa dokter, dan masih antri lagi untuk menunggu obat di apotek. Dengan posisinya di mana? Coba, yang posisinya di merdeka angkat tangan. Oh, banyak yang nggak merdeka. Ya. Baik, Ibu sekalian, kita masuk ke inti materi sekarang. Apa kemudian Bapak sekalian yang menyebabkan tubuh kita tidak merdeka? 3 penyebab utama tubuh terjajah. Dan Bapak sekalian, inilah yang akhirnya kita simpulkan setelah sekian tahun kita mempelajari ilmu kedokteran, khususnya di 14 tahun terakhir saya berjibaku dengan ilmu saraf saya, diinteraksi dengan teman-teman, terus mengupdate keilmuan yang kita miliki. Ternyata Bapak sekalian, secara umum ya ada 3 penyebab utama tubuh kita terjajah. Monggo Bapak-bapak yang kurang jelas, yang nun sewu penglihatannya udah nggak kelihatan, maju aja, nggak apa-apa, maju. Ya, ngeman, ini kuliah kesehatan ya. Jangan nggak harus sekian tahun duduk di kedokteran, hari ini 1 jam, insya Allah akan banyak hal yang kita dapatkan. Monggo, benar. Yang nun sewu yang penglihatannya sudah kurang jelas, monggo maju, boleh maju. Ya, boleh maju. Bapak sekalian, dalam perjalanan yang kita alami, ternyata 3 penyebab utama adalah 1, apa yang disebut dengan proses sarkopenia. Ini istilah medis Bapak sekalian, adalah penyusutan massa otot. Ini gambarnya, ya, ototnya kurus tubuhnya, ya. Yang kedua adalah obesitas, ya, kegemukan. Ini gambarnya, ya. Dan yang ketiga adalah stres. 3 penyebab utama yang membuat kemudian akhirnya Bapak Ibu sekalian, tubuh kita menjadi tubuh yang terjajah. Ya, baik, kita akan bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan sarkopenia? Apa yang dimaksud dengan penyusutan massa otot? Ya, Bapak Ibu sekalian, terutama yang bapak-bapak atau juga ibu-ibu,
Hari ini ada yang hadir di sini adalah nomor 1. Dan tadi ada gadis cantik manis tadi ya, anak-anak tadi. Ada yang remaja, ada di antara kita yang di posisi nomor 3, ini masih gagah sekali ya. Oh ini ada tepaknya, ini ada, oh bagus. Siapa yang mulai berada di posisi yang keempat? Ya, dan juga sekalian, mungkin ada di antara kita yang sudah harus berkaki 3 hari ini. Ya. Ini adalah Bapak sekalian. Ini sebenarnya kalau saya sitir ayatnya adalah seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Kalau kita menyetir ayat ini Bapak sekalian, ketika Allah menghendaki kita berumur panjang, ada satu fase kehidupan yang akan kita lalui. Bahwasanya dulu kita dilahirkan lemah ya dari ibu kita, kemudian Allah jadikan kita menjadi kuat gitu ya. Kemudian setelah kekuatan itu Bapak sekalian, sesudah kekuatan itu akan terjadi satu fase ketika Allah kehendaki kita berumur panjang adalah kita akan lemah dan beruban. Ya, ini fase kehidupan yang akan terjadi. Tapi kalau ini ditinjau secara medis Bapak sekalian, posisinya ini tes enak mana Bu suaranya? Oh enak ini Pak, pakai ini aja. Iya, santai aja nggak apa-apa. Nah, ini Bapak sekalian, proses ini ketika nanti Allah mentakdirkan kita berumur panjang, kalau ini ditinjau secara medis maka lemah, kuat, kemudian lemah lagi. Ini terjadi karena terjadinya yang namanya penyusutan massa otot. Ya. Jadi kenapa kita yang dulu gagah, ya, yang membuat istri kita termehek-mehek gitu ya, mau kita nikahi gitu, dan sekarang kita sudah menjadi orang yang menuju ke sini, ini sebenarnya karena terjadi penyusutan massa otot. Ya. Kenapa itu terjadi Bapak sekalian? Bahasanya ketika orang itu bertambah usianya, maka ada suatu kaidah medis bahwasanya ketika otot tubuh kita, otot jantung dan otot tubuh kita ini Bapak sekalian, dan juga otak kita itu kalau tidak digunakan atau dilatih, dia akan mengecil, akan menyusut, sehingga otot kita, jantung kita, dan otak kita sangat tergantung dari rangsangan atau latihan namanya gerak. Nah, Bapak sekalian, khususnya untuk otot, ketika kita kurang aktivitas fisiknya, secara penelitian secara umum diawali di usia 40 tahun karena ingin aktivitas, ya pekerjaan kita banyak gitu ya. Dulu masih remaja kita bisa sepak bola setiap hari, tapi setelah kita banyak bekerja, waktu kita banyak tersita sehingga kita tidak sempat lagi berolahraga. Kita menikah tambah waktu kita tersita, kita punya anak waktu kita tersita gitu ya. Kemudian kita menjadi orang yang inaktivitas, atau lebih-lebih ketika ada waktu tetapi kita males untuk bergerak, kita lebih suka untuk duduk manis scroll HP kan gitu kan. Nah, maka Bu sekalian akan terjadi penyusutan otot 1% tiap tahun. Ya sedikit Pak, 1% memang. Tapi dengan berjalannya waktu, Bapak sekalian, ternyata 1% ini berdampak pada penurunan fungsi 1-3%. Kalau hari ini kita berumur panjang, oke lah 60 tahun misalkan, maka ada 20 tahun umur yang kita lewati, ada 20% penyusutan massa otot kita, dan kita ambil misalkan
separuhnya adalah 2%, maka 2 kali 20% akan terjadi penurunan kekuatan otot kita 40%. Ya, makanya Bu sekalian, kita yang berumur 50 tahun ke atas, ya 60 tahun, kalau kita berkaca, tubuh kita sudah tidak kayak pemuda dulu. Bahkan hari ini pun Bapak sekalian, ketika istri kita manja, Pak, boy aku tolong digendong maneh, kayak mate nanyar dulu lagi. Dengan akan merasa tidak mampu. Selain otot kita sudah melemah, yang lebih utama adalah istri kita juga lebih gemuk. Ya, iya Bu sekalian, sarkopenia di sini nih. Ya. Bahkan secara teori Bu sekalian, ada yang lebih dini dari 40 tahun. Ada penelitian yang mengatakan mulai di usia 35 tahun, bahkan ada yang lebih dini lagi. Bahasanya penyusutan massa otot ini terjadi pada usia 30 tahun. Ya. Pada Bapak sekalian, ada yang kenal ini kan? Kenal kan Bapak-bapak? Nah, ini adik saya Pak ini Pak. Ya, semoga beliau masuk Islam ya. Ya, kita lihat bodinya bagus Bapak sekalian ya, termasuk lelaki yang digandrungi sebagian besar wanita di dunia. Tidak semua wanita ya, karena tolak ukurnya berbeda kan. Tapi sebagian besar wanita dunia itu menggandrungi fisik beliau. Ketika Bapak sekalian, otot itu berfungsi itu apa? Menjaga postur tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, kekuatan menggerakkan tubuh, memperbaiki penampilan, membakar kalori lebih banyak, dan gudang penyimpanan otot, penyimpanan kalori. Artinya Bapak sekalian, fisik yang kuat identik dengan tubuh yang berotot. Ya, Bu, kalau Mbah suami jenengan kira-kira tubuhnya kembali seperti ini, mau nggak Bu? Nah, nanti dengan tanya, Isya atau Dok? Oh bisa. Tapi jangan Dok, loh kenapa? Nanti minta tanduk lagi Dok gitu. Minta tanduk, ada kata yang luas ya sekalian. Jadi sekalian, ketika terjadi penyusutan massa otot ya, dengan fungsi-fungsi otot yang kita sebutkan Bapak sekalian, maka otot akan jadi kelelahan. Ya, fungsi otot adalah membantu menegakkan tubuh kita. Ya. Orang yang mengalami penyusutan massa otot sehingga tubuhnya tidak kuat lagi, maka otot tertentu akan jadi kelelahan. Misalnya Bu sekalian, jenengan nyeri pada otot betis, nyeri pada otot paha, otot punggung, jari tangan, lengan, bahu dan leher. Ini karena otot itu bekerja lebih berat menahan beban tubuh dan dia kelelahan, akhirnya timbullah nyeri. Ya. Yang kedua, ketika kita berdiri tegak seperti ini Bapak sekalian, ya, maka tulang ini adalah menyangga tubuh saya untuk bisa tegak. Ya, dan tegaknya tubuh saya ini sangat dibantu oleh kekuatan otot tubuh saya. Ya, kalau orang itu ototnya kurang, ya, maka beban tubuh ini akan langsung tertumpu pada tulang kita. Ya. Lebih-lebih kalau orangnya gemuk. Ya. Jadi kalau orang itu gemuk Bapak sekalian, atau normal lah misalkan, maka sendi kakinya akan bermasalah, sendi lututnya karena membantu tubuh di atasnya akan bermasalah, punggungnya akan bermasalah. Ya, seperti itu. Makanya orang yang mengalami sarkopenia Bapak sekalian akan ada nyeri lutut, nyeri punggung, nyeri leher. Dan ini kalau berlangsung lama akan terjadi perubahan dari anatomi tulang. Sehingga kalau di ronsen ada pengapuran, ada tulang yang bengkong dan sebagainya. Ini contohnya, ya. Jadi tulang penyangga utama tulang fungsinya adalah penyangga utama tubuh dan dia dibantu oleh otot. Kalau ototnya lemah, maka beban tubuh akan langsung tertumpu pada tulang. Dan ini contohnya. Ya, yang kelihatan adalah tulangnya sudah bengkong. Jadi nusau mbah ini Bapak sekalian, kalau di ronsen punggungnya, maka tulangnya akan sudah bengkong. Makanya itu kenapa terjadi akibat dari penyusutan massa otot.
Yang kedua, Bu sekalian, ada apa dengan obesitas? Kok dikatakan sebagai salah satu pemicu penyebab dari terjajahnya tubuh kita. Ada seorang profesor di Surabaya, ahli penyakit dalam, ya, khususnya bidang endokrin. Endokrin itu terkait dengan penyakit dalam yang berhubungan dengan metabolisme tubuh, ya, namanya Prof. Hans Chandra. Ya, beliau mengatakan, Bapak sekalian, statistik dunia, ya, maka dunia ini Bapak sekalian, total manusianya ada 7 miliar. Banyak ya Bu ya. Itu berapa ton beras harus dimakan setiap hari gitu ya. Dari 7 miliar itu Bapak sekalian, beliau mengatakan bahasanya 2 miliarnya adalah gemuk. Jadi sepertiga dunia ini manusianya gemuk ya. Kemudian lebih dari 5 juta yang gemuk tadi itu, ya, 1/4 dari yang gemuk tadi Bapak sekalian, gemuknya membawa dia mengalami kondisi yang disebut dengan diabetes. Sehingga beliau mengenakan istilah baru yang disebut dengan diabetes obesitas, yang dia istilahkan dengan diabesitas. Ya, diabesitas, orang yang gemuk dan kemudian menjadi diabetes. Bapak sekalian, ketika berat badan kita dari ideal naik 5 kilo, maka potensi diabetesnya 2 kali lipat. Kalau berat badan kita naik 10 kg dari berat badan ideal, maka 3 kali kita potensi kena diabetes. Dan Bapak sekalian, setiap 5 detik ada 1 kematian di dunia ini dikarenakan komplikasi diabetes. Ya, apa macam-macam komplikasi dari diabetes? Bapak sekalian, nusewu, orang yang gemuk dan diabetes, ya, diabesitas, maka gemuknya itu Bapak sekalian akan menjadi beban pada tubuhnya. Baik beban di otot-ototnya, ya, penyakit muskuloskeletal istilah kita itu, ya, ada ototnya, ada tendonnya, ada sendinya, ada tulangnya. Saya pernah saya ceritakan seorang gadis masih muda, kira-kira 20 tahun, gemuk dengan keluhan nyeri lutut. Ya, sudah grade 3, grade 4. Ya. Saya cuma bilang pada ibunya, Bu, putri jenengan tidak akan bisa sembuh nyeri lututnya kalau masih gemuk. Karena apa? Lutut menahan beban tubuh di atasnya. Juga kebalikannya Bapak sekalian, seorang pemain bola voli yang harus meloncat tinggi dan turun dari loncatan yang tinggi itu, dia tidak ada keluhan nyeri lutut. Karena apa? Selain berat badannya ideal, otot-otot pahanya terlatih sehingga bisa meredam beban tubuh ketika dia turun dari melompat. Ya. Jadi kalau orang dengan radang sendi, orang dengan nyeri punggung, ketika orangnya dengan berat badan yang lebih, saya cuma bilang, kalau ingin sembuh Pak, 1, turunkan berat badan jenengan menjadi berat badan yang ideal. Yang 2, kuati otot-otot yang menahan beban tubuh itu. Kalau nyeri lutut, kuati otot paha. Kalau nyeri punggung, kuati otot punggung. Seperti itu. Dan Bapak sekalian, kalau kemudian dengan kegemukan itu dia terkena diabetes, ada istilah yang beliau katakan oleh Prof. Hans Chandra tadi adalah istilah ini Bu, maksudnya Bapak sekalian, yang disebut dengan glikasi. Glikasi itu artinya apa? Gula darah kita itu sangat mudah berikatan dengan protein. Ya, problemnya dinding pembuluh darah kita yang dalam itu juga protein. Nah, kalau dia berikatan dengan protein yang ada di dinding pembuluh darah kita yang dalam itu, maka dia akan jadi penggumpalan dan terjadilah penyumbatan. Ya, makanya kemudian kena dengan glikasi pada penyakit cerebrovascular disease, penyakit pada otak dan pembuluh darah. Dan berapa lama itu terjadi? Orang yang dengan diabetes tidak diatasi dengan baik, maka diprediksikan, ya, diprediksikan dari pengalaman yang ada itu, data yang ada itu bahwasanya 10 tahun ke depan dia berisiko mengalami glikasi yang berdampak secara klinis. Apakah dia kemudian terkena stroke, terkena jantung koroner atau serangan jantung, ini gambarannya. Kebutaan kalau nyerang mata, gagal ginjal kalau terkena ginjal, luka, ya, yang tidak sembuh sehingga harus diamputasi seperti ini, ya.
Atau pada laki-laki kemudian mengalami gangguan seksualitas, dia berselera tapi tidak bisa berdiri, ya. Ataupun pada wanita kalau dia terkena diabetes Bapak sekalian, jenengan akan susah mengalami puncak ketika berhubungan dengan istri jenengan. Itu komplikasi dari glikasi ini. Ya. Ya wajar kemudian dalam statistik dikatakan 1% setiap 5 detik meninggal satu orang di dunia ini karena komplikasi dari diabetes. Apakah karena serangan jantung koroner atau stroke dengan komplikasinya, atau gagal ginjalnya, atau luka ini membuat dia infeksi, ya, yang menyebar di seluruh tubuh. Dan sekalian, orang dengan diabetes dan obesitas berisiko terkena hipertensi. Ya. Sehingga ada satu teori kalau kita bisa menurunkan 1 kilogram berat badan kita, itu akan bisa menurunkan tensi kita sekian ya, sekian hampir 5 miligram dari tensi kita. Kalau kita bisa menurunkan 1 kilogram berat badan kita. Dan orang Bapak sekalian, kalau punya darah tinggi, dia berisiko terkena gagal ginjal, karena ginjal itu menyaring 1/5 darah kita. Jadi 24 jam itu Bapak sekalian, darah kita itu 1/5 disaring oleh ginjal. Ya. Kalau kita menyaring air, Ibu-ibu sekalian, dengan air yang pelan, awet nggak saringan kita? Awet. Tapi kalau kita menyaring air yang sangat deras, maka ya jebol lah saringan itu. Sama, kenapa kemudian orang dengan darah tinggi berisiko terkena gagal ginjal, karena 1/5 darah dia itu harus lewat ginjal itu disaring, dan saringan ginjalnya itu halus Pak. Maka wajar orang darah tinggi berisiko terkena gagal ginjal. Ya. Dan orang dengan darah tinggi berisiko pembuluh darah otaknya pecah sehingga dia terkena stroke. Ya, itu yang kedua tentang obesitas. Yang ketiga, ada apa dengan stres? Ya, ini S-nya kurang 1 ya. Ada apa dengan stres? Jelas ya? 1, 2. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, untuk bertahan hidup itu ada tantangan, ya, yang harus dijalani dan dihadapi. Ya. Yang sekolah tantangannya belajar, ya kan? Yang bekerja tantangannya ya di kantor dan sebagainya. Yang berumah tangga, suasana di rumah itu juga tantangan buat dia. Ya, artinya Bu sekalian, setiap tahapan tantangan menjadi tekanan atau stres tersendiri pada orang tersebut, dan di ruang itu harus disikapi dengan baik dan benar. Nah, Bapak sekalian, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ya, ini adalah sistem saraf kita yang bertanggung jawab pada sistem stres tubuh kita, yang disebut dengan sistem saraf otonom. Bapak sekalian, ada 2, ada saraf simpatis dan parasimpatis. Ya. Simpatik artinya simpatik, ya, kita merespon, ada rasakan simpatik, saya simpatik, tertarik dan sebagainya, ya, gampang ngapalkannya ya. Nah, saraf ini Bu sekalian adalah memberi reaksi untuk waspada dan bertahan hidup. Ya. Hormon yang bekerja adalah hormon adrenalin dan noradrenalin yang dia bekerja untuk kontraksi otot, dan ada satu lagi namanya hormon kortisol, dia penyedia glukosa sebagai energi ketika kontraksi otot itu terjadi. Ya. Jadi dengan kesini tadi ini naik sepeda motor itu stres tersendiri. Harus waspada, jangan-jangan ada yang nyabrang mendadak, jadi macam kan, itu otot kita tegang Pak, adrenalin kita keluar, ya, glukosa kita diproduksi untuk persiapan. Nah, efeknya apa? Ya, ketika kita mengalami ini adalah jantung menguat, nadi cepat, nafas cepat dan dangkal, kontraksi seluruh tubuh, ya, dan gula darah kita naik. Jadi kita siap untuk melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Dan ketika kita rileks Bapak sekalian, kita rileks, santai dan sebagainya, yang bekerja adalah saraf parasimpatis.
Ya, hormonnya apa? Ada dopamin, pereda nyeri, ada endorfin. Ya, selain pereda nyeri, dia juga membuat hati senang dan bahagia. Ada serotonin sama fungsinya. Efeknya apa? Membuat kontraksi jantung kita normal, ya, menurun maksudnya ya. Ini lemah, ini melemah, menurun maksudnya. Nadi lambat, nafas lambat, pelan dan dalam, otot tubuh kita rileks dan gula darah kita normal karena kortisol tidak bekerja untuk memproduksi otot. Nah, dari sini Bapak sekalian, organ ini ya, simpatis dan parasimpatis ini mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Ya, ini ada mata, ini ada apa ini? Oh, kelenjar lidah, ini ada jantung, ini ada paru-paru, ini ada lambung, ini ada liver, ini ada ginjal, ini ada usus, ini adalah kandung kencing kita. Jadi kalau kita sedang tegang, maka saraf hormon-hormon adrenalin sebagainya itu akan membuat ini mata selada, ini nadi cepat, hipertensi seperti itu. Kalau kita sedang rileks, maka ini yang bekerja. Nah, permasalahan untuk sekalian, dari sini ya, ini terjadi kontraksi, ini adalah rileks, maka Bapak sekalian, nah, apabila stres itu berlangsung lama, stres itu kita pelihara, ya, tidak kita selesaikan, atau ada stres yang sangat tiba-tiba, misalkan ada yang meninggal dunia, orang terdekat kita, ya, atau ada musibah yang menimpa kita, maka Bu sekalian, itu akan menyebabkan kelelahan, pusing, sulit tidur, sulit konsentrasi, gangguan emosi, dan terjadi diabetes dan hipertensi. Diabetes dan hipertensi dijelaskan kenapa? Karena gula darah yang terus diproduksi kita stres tadi kan, sehingga gula kita terus tinggi, dan adrenalin yang muncul ketika kita stres tadi itu membuat kontraksi jantung menjadi kuat dan lebih cepat. Maka orang stres seringkali terjadi hipertensi dan diabetes. Ya. Jadi Ibu sekalian, ya, sudah jelas ya. Risiko dari penyusutan massa otot, risiko dari kegemukan, dan risiko dari stres. Jelas? Ya, baik sekalian. Permasalahannya adalah kita jadi pejuang, kita jadi petarung untuk memerdekakan tubuh kita atau tidak? Ya. Apakah kita menyerang atau kita diserang? Dengan kemerdekaan kan gitu kan? Kita membunuh atau kita terbunuh oleh penyakit kita? Kita membunuh penyakit kita atau kita dibunuh oleh penyakit kita? Ya, kita menang dalam upaya tadi itu sebagai suatu bentuk ikhtiar atau kita kalah? Ya, karena salah strategi. Atau mungkin juga memang penyakitnya sudah terlanjur berat, ya. Hidup, ya, kita berhasil hidup, tetap hidup, tapi dengan luka atau kecacatan, atau kita bisa hidup, ya, beradaptasi, tapi tetap dalam posisi terjajah dengan sakit dan obat-obatan. Kita mau preventif agar kita tidak dijajah, atau kita menyerah dengan kuratif, atau kuratif penyembuhan ini kita lawan sehingga kita bisa masuk pada preventif, ya, agar penjajah tubuh kita itu tidak lagi menyerang pada diri kita. Bapak sekalian, lalu bagaimana ikhtiar untuk merdeka sehat? Ya, karena sehat itu menyenangkan dan membahagiakan, sehat itu asik untuk beramal soleh. Sekali lagi Bapak sekalian, sehat itu asik untuk beramal soleh. Dan Bapak sekalian, tubuh kita ini adalah amanah, maka dia jagalah. Ya, Bapak sekalian, kemudian berkembanglah, macam-macam, ya, ilmu kedokteran, ya, berkembanglah pola hidup sehat, ya, olahraga, stres, manajemen tidur. Dan sikap kita cuma satu Bapak sekalian, dan yang berkembang di, ya, metode-metode ini adalah hadis dari riwayat Tirmizi bahwasanya hikmah itu adalah milik orang beriman yang hilang, maka di mana saja dia menemukan maka ambillah dia. Baik sekalian, kita akan bahas satu persatu.
apa perkembangan ilmu kesehatan dan pola hidup sehat ini yang kemudian dilakukan orang untuk menjadi pejuang, menjadi petarung untuk menjadi hidup yang lebih sehat. Pertama, Bapak sekalian, adalah puasa. Ya, puasa. Tahun 2016, Bapak sekalian, 2016, seorang profesor dari Jepang namanya Profesor Yoshinori Ohsumi, ya, dia mengadakan penelitian lanjutan yang pernah dilakukan pada periode berikutnya tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Dan Bapak sekalian, beliau menyimpulkan kemudian ketika orang itu berpuasa 16 jam, ya, 16 jam, ya, maka tubuh kita akan menjadi lapar, dia akan memakan dirinya sendiri, dia akan membuat proses pembersihan, menghilangkan semua sel sakit kanker, ya, menghilangkan semua sel sakit, menghilangkan sel kanker, menghilangkan sel penuaan dan Alzheimer, membuat dia tetap awet muda dan melawan diabetes. Ya. Ketika puasa 16 jam, tubuh ini lapar, maka tubuh ini akan memakan dirinya sendiri yang tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Semua Bu sekalian, ini kemudian dicoba dikupas lebih dalam. Ada apa dengan puasa? Ada apa dengan yang kemudian muncul istilah yang tenar saat ini adalah intermittent fasting. Ya. Jadi ketika orang berpuasa Bapak sekalian, maka dia akan menstabilkan gula darah. Ya. Kita Bapak sekalian, isuk sarapan sego pecel, gitu kan? Lawe ote-ote sampai peyek. Lek ngono lawe kerupuk. Ngombene teh tawar atau teh manis? Teh manis. Bar mangan ana pisang goreng jiko apa ora? Joko. Ya toh? Ya. Jam 09.00 luwe enggak jam 09.00? Luwe. Golek jajan maneh toh? Golek jajan. Engko awan soto atau rawon, ya kan? Ono kerupuk enggak rawon? Ada kerupuk. Ngombene kira-kira legi apa tawar? Sore apa? Nasi goreng toh? Nasi goreng. Porsi kecil apa porsi besar? Porsi besar. Kayak kerupuk apa ora? Lalu gimana gulanya bisa turun? Gimana diabetesnya bisa sembuh? Makanya dengan puasa Bu sekalian, dengan puasa ya maka gula darah akan stabil, ia menyembuhkan diabetes. Ketika kita puasa Bu sekalian, tubuh pintar mencari energi, yang dijadikan energi apa? Lemaknya dibakar. Istilah tenarnya energi keton, lemak dibongkar jadi energi keton. Nah, lemak yang dibongkar kira-kira langsing nggak? Kalau lemak dibongkar kira-kira berat badannya turun nggak? Turun. Nek berlangsung lama langsing nggak Bu bodinya? Langsing. Sehingga Bu sekalian menurunkan berat badan. Dan kalau dia bisa mencapai fase 16 jam, maka terjadilah efek autofagi yang dia adalah untuk penyembuhan. Jadi awal puasa menyembuhkan diabetes, ketika berat badannya turun, maka beban-beban di tulang, di sendi juga akan membaik, dan efek autofagi dia dapatkan dari puasa itu sendiri. Ya. Makanya Bapak sekalian, kira-kira merdeka nggak? Ya. Bahkan Bapak sekalian, banyak kemudian mereka yang punya kanker pun Bapak sekalian mengambil efek autofagi yang lebih maksimal. Mereka berpuasanya bisa sampai 20 jam puasa, 4 jam dia berbuka. Ada yang sampai melakukan 2 hari. Bahkan mereka punya teori tubuh ini bisa direset. Direset ya, diatur ulang kalau mereka bisa berpuasa 72 jam. Artinya 3 hari dia puasa. Tapi masih bisa minum air putih, bisa minum air tawar, bisa minum teh tawar maksud saya, dan bisa minum kopi pahit. Tapi sama sekali tidak makan nasi dan lain-lain.
Ya, Bapak sekalian, ada apa dengan autofagi? Ya, ini autofagi Bapak sekalian, efek penyembuhan. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, jadi sel yang rusak didaur ulang menjadi sel yang berfungsi penuh, menghilangkan sel non fungsional yang memakan ruang dan memperlambat kinerja, ya, dan menghancurkan sel patogen yang rusak sehingga virus, bakteri dan kanker bisa disembuhkan sebagai suatu bentuk ikhtiar. Ini banyak mereka yang punya kanker yang ganas itu Bapak sekalian, mereka mengambil pilihan untuk menjadi petarung dengan melakukan puasa yang lebih lama. Ya. Gudang Bapak sekalian nomor 2, gudang kita itu kalau ya, lemari kita itu ya, kalau kita mantai dapat souvenir masuk lemari, kira-kira perlu nggak lemari kita? Itu kalau kita bisa kita koreksi itu sehingga perlu kita keluarkan sehingga lemari kita menjadi lebih longgar. Itulah contohnya dari proses dari autofagi. Nah, Bapak sekalian, ternyata linu juga ya. Oke. Intermittent fasting. Ya, kemudian istilah yang tenar adalah namanya intermittent fasting. Sangat trading sekali. Ya, bahkan ada Facebook yang namanya intermittent fasting. Ya. Mereka puasa 16 jam dengan pola 16 jam, berbuka 4 jam atau lebih lama lagi untuk mencapai efek autofagi. Mereka Bapak sekalian terbantukan dengan menjadikan malam sebagai waktu yang dilewati. Ya, jadi tidur, makan terakhir jam 8 malam atau jam 7 malam atau maju lagi jam 6 malam. Ya, boleh minum air putih, teh tawar atau kopi pahit, dan mereka juga menambah aktivitas olahraga untuk memaksimalkan efek agar gula darah segera turun, lemak segera terbakar, tubuh jadi cepat lapar sehingga autofaginya cepat tercapai. Ya, mereka tetap berolahraga. Ya. Dan ini mereka berani melakukan setiap hari kecuali kalau bahasa tubuhnya sedang tidak baik. Ya, bahasa tubuh tidak baik itu apa? Ketika mereka stres, sakit atau kelelahan, mereka tidak melakukan intermittent fasting. Bapak sekalian, ini sangat trending sekali. Banyak yang melakukan. Dan saya yakin hadir di sini ada yang melakukan. Ada yang melakukan IF? Angkat tangan yang melakukan IF. Intermittent fasting. Ya, Bapak sekalian, lalu ada apa dengan puasa kita? Kok kalah tenar, gitu kan? Kalau IF Bapak sekalian, ketika IF ini mereka boleh minum air tawar, ya teh tawar, air putih, mereka masih boleh minum ini. Kenapa ini lebih trending? Padahal lama loh, 16 jam. Sementara puasa sunnah kita dan puasa wajib kita itu hanya 13 jam loh. Coba jenang hitung, setelah 5 subuh ya, setengah 6 maghrib itu cuma 13 jam loh. Bukan 16 jam. Berarti kalah ya puasa kita dengan IF. Ternyata tidak Bapak sekalian. Allah lebih pinter dari manusia yang menemukan rahasia puasa itu sendiri. Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika mereka mengetahui. Kenapa puasa sunnah dan wajib kita tidak kalah dengan IF Bapak sekalian, walaupun dia hanya 13 jam? Rahasianya adalah yang pertama, yang utama adalah dilakukan di jam aktivitas hari. Kalau orang IF itu memanfaatkan malam hari, ya kan, tidur, sementara kita tuh justru melaparkan diri ketika kita melek, ya kan? Kalau melek kan kita banyak beraktivitas kan, banyak kalori yang terbakar. Nyata itu juga mempercepat efek gula darah turun, mempercepat efek lemak-lemak kita dibongkar, dan akan lebih membantu mempercepat efek dari lapar yang membuat kemudian proses autofagi itu terjadi. Lebih-lebih Bapak sekalian, kalau itu juga ditambah dengan olahraga menjelang berbuka, ataupun kemudian kita menyengaja untuk memaksimalkan efek sahur hanya dengan air putih.
Ya, sebenarnya Rasulullah kan gitu. Ya istriku, aku mau sarapan. Apa? Masak apa hari ini? Ya baginda Rasulullah, mohon maaf, tidak ada yang bisa kita masak hari ini. Lalu Rasulullah bilangnya apa? Loh, dua sih kita kaindi. Bukan. Jadi Rasul kata, ya istriku yang saya cintai, kalau gitu aku puasa hari ini. Maka sekalian kira-kira beliau sahur enggak? Enggak sahur. Berarti Rasulullah melakukan puasa yang panjang. Makanya terkenal Rasul tubuhnya sehat. Beliau hanya sakit parah menjelang beliau meninggal dunia. Atau kita mensiasati pada waktu sahur hanya mengkonsumsi protein, ya, telur dan sebagainya itu. Jadi sekalian ya, yang pertama tentang puasa, yang kedua ya tentang olahraga. Bapak sekalian, penyusutan massa otot kita jelaskan sudah tadi karena inaktivitas, ya. Kemudian ini akibatnya apa efek positifnya ketika kita berolahraga, ya. Baik, sekalian, ketika kita berolahraga atau bergerak secara khusus, ya, kerja fisik atau secara khusus kita sengaja dengan berolahraga, Bapak sekalian, maka olahraga itu akan menstabilkan gula darah. Karena kita bergerak, maka yang kita makan itu akan habis untuk energi gerak kita. Ya, kalau kita makan terus tidur, makan nasi goreng malam hari, mie goreng malam hari, bakso pangsit malam hari, minum teh manis, terus tidur di malam hari, ya kita gemuk. Ya, tapi kalau kita makan itu semua, kemudian kita bekerja, ya, kita pakai aktivitas fisik, maka gula itu tidak akan sempat dijadikan gemuk, tapi kita habiskan dengan energi untuk kita beraktivitas. Makanya sekalian, ketika kita bergerak, ia akan menstabilkan gula darah, ya, ia akan menyembuhkan diabetes, dia akan membakar lemak lebih banyak untuk menjaga dan menurunkan berat badan. Dan olahraga untuk sekalian akan melatih kontraksi jantung kita menjadi kuat dan efektif. Ya, orang kalau olahraga rutin, Bapak sekalian, jantung itu akan lebih kuat. Ya, saya kasih ilustrasinya adalah pompa air. Kalau masjid ini punya tandon di atas, ya Pak Sumantri, ya, kira-kira pakai dap atau pakai Shimizu yang punya kekuatannya besar? Kalau rumahan ya pakai dap aja cukup, ya dap ya Pak, ya. Mau rumahan aja kasih pakai tandon. Tapi kalau masjid ini harus punya tandon yang tinggi, yang besar, harus ngisi dengan cepat agar tidak kehabisan air ketika jamaah Jumatan banyak membuka keran air, maka butuh pompa air yang kuat untuk memompa ke atas. Maka Bu sekalian, orang yang olahraga rutin jantungnya akan kuat untuk berkontraksi. Sehingga ada sebuah meme, lakukanlah olahraga jantung kardio untuk hidup lebih lama. Olahraga sekalian yang keempat akan menguati otot rangka tubuh kita. Ya, tadi sudah kita jelaskan, ya. Dan Bapak sekalian, olahraga juga bisa menyebabkan refreshing. Kita merasa bahagia dengan olahraga. Ya, seperti itu. Ini usia 63, ini usia 65 tahun. Bapak sekalian, otot kita itu bisa diremajakan seperti ini. Umur kita tidak bisa kita remajakan, tapi otot kita bisa kita remajakan. Pak, Bapak, lek jenengan punya bodi kayak gini, kira-kira gendong putu kuat enggak? Jenengan seneng enggak gendong putu? Seneng kan? Seneng. Ini fungsinya. Ya. Lek jenengan lihat YouTube, TikTok tuh banyak orang-orang, ibu-ibu dan bapak-bapak tuh yang memudahkan lagi ototnya. Ya, usus otot, menjaga postur tubuh, keseimbangan tubuh, kekuatan tubuh, memperbaiki penampilan dan membakar kalori lebih banyak dan gudang penyimpanan kalori. Fisik yang kuat identik dengan tubuh yang berotot. Ya, ini contohnya usia 80 tahun. Ini ada videonya sebenarnya.
dan Bapak-Ibu sekalian, kita bisa memanfaatkan tubuh kita untuk melatih otot kita. Ya, ini namanya push up ya Bu ya. Ada yang nggak ngerti push up. Ibu, push up Bu, apa ada push up itu? Nggak tahu dia. Ya, ini namanya plank dengan variasinya. Push up juga ada variasinya. Ini namanya bridge. Ya, ini dinaikkan ke atas untuk mengecilkan perut, merampingkan pinggul dan sebagainya. Ya, dengan lihat nanti di Google banyak. Ini sit up, ini squat. Ini tujuannya untuk menguati otot paha depan, ini tujuannya untuk menguati otot paha depan, otot paha belakang, dan menyemokkan bokong. Ya, orang dengan nyeri sendi latihannya seperti ini dengan variasi yang ada. Ya, orang yang sering sakit betisnya latihannya jinjit. Ya, nah kalau ada gym, fitness, ini pakai alat-alat. Ya, Bu sekalian, Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairu ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, ya, lebih baik, ya, dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Walaupun di status mukminnya itu dia adalah baik, ya. Merdeka yang kedua, ya, merdeka fisik kita. Yang ketiga, misalnya tentang refreshing. Cocok? Ya, sekalian, tadi sudah kita sampaikan kalau stres itu berlangsung lama atau tinggi maka timbul ini semua, ya. Makanya yang kita lakukan adalah ini. Latihan relaksasi Bapak sekalian untuk menenangkan hati kita. Yang pertama adalah berpikir positif, rileks dan bahagia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Boleh jadi Bapak sekalian, kita tuh cinta sesuatu, suka dengan sesuatu, tapi sesuatu yang kita cinta itu sebenarnya jelek buat kita. Dan boleh jadi kita benci pada sesuatu, kita nggak sesuka dengan sesuatu yang menimpa diri kita, tapi sesuatu yang kita tidak suka itu justru bagus buat kita, karena Allah tahu dengan dan engkau tidak mengetahui. Ya, nanti jangan tanya Ustadz, ini Ustadz tafsir Al-Baqarah 216 itu apa? Yang minta dibahas. Wasa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wasa'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Jadi Bu sekalian, dulu waktu saya kuliah Bu, ya nilai saya itu ada yang ya B, C, D, ya B, C, D gitu ya. Yang pernah kuliah kan? Nah, untuk meredamkan diri kita, kok bijiku kok gak so A, gak so B itu, saya menggambarkan ayat ini Bu. Di balik nilai saya yang gak baik itu pasti ada hikmahnya. Ya, coba nanti bahas ini ya. Kemudian Bapak sekalian, jenengan bisa melatih ini refresh pola nafas rileks. Ya. 5 detik masuk Bapak sekalian, 5 detik keluar, lambat dan dalam. Ya. Selain pikiran kita positif, fisik kita dilatih dengan pola nafas rileks. Jadi ambil nafas, dihembuskan lewat mulut kalau bisa. Ya kalau bisa dihembuskan lewat mulut. Ambil nafas dalam pelan 5 detik. Boleh kalau diiringi dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah ya boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar juga boleh. Mau dipakai sholawat juga boleh. Istighfar saja juga boleh. Bu, bapak-bapak sekalian, nomor 2 ini sangat membantu secara fisik untuk membuat tubuh kita menjadi rileks. Ya, yang ketiga bercengkrama, baik dengan teman, ya, dengan saudara, dengan anak, atau dengan suami dan istri. Ya. Ini perlu kita lakukan. Intinya Bu sekalian, tangan saya ini kemeng ya. Ngerti sebabnya apa? Tangan kiri. Tangan kiri saya kemeng. Kenapa? Saya megang mic.
Ini harus saya lepas atau saya pindah ke kanan untuk beri kesempatan tangan saya istirahat. Aqua ini Bu ringan, ya. Tapi kalau kita pegang terus berat nggak? Maka sesekali aqua ini kita tata. Ya. Problem kita tuh ada yang bisa terselesaikan, ada yang belum terselesaikan. Makanya jangan dipegang terus problem itu, ditaruh. Ya, maka kita perlu bercengkrama, kita perlu berolahraga. Ya, sudah ada nih ya ceramah saya tentang rahasia bahagia dan bahagia dengan olahraga, dengan lihat ya. Kemudian kita punya waktu yang berkualitas ya dengan Allah kita ya, zikir kita, tilawah kita, qiyamul lail kita ya. Kita punya waktu yang berkualitas dengan keluarga dan kita punya waktu untuk ya tafakur, untuk berpikir jernih dan rasional. Ya, itu untuk stresnya ya. Bapak sekalian, Rasul mengatakan ada segumpal daging yang kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Ya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh manusia itu. Dan segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi kalau hati kita rileks Bapak sekalian dan tenang, maka ya kita akan rileks dan tenang. Kalau hati kita sumpek, ya sedang bermasalah, ya tubuh kita akan mengikuti. Dan kalau kita bisa mengelola ini Bapak sekalian, kita akan menjadi pribadi yang merdeka. Ya, baik. Lanjut ya, sekali lagi tentang pola makan Bapak sekalian. Tadi sudah sedikit banyak kita singgung ya. Ini adalah monster bertanduk dua, ya. Orang yang obesitas dan diabetes, dia akan terkena diabesitas. Ia akan menghadapi monster yang bertanduk dua. Tanduk yang pertama, beban tubuh dari kegemukan akan berpengaruh pada otot dan tulang, dan gula darah yang tinggi karena diabetesnya akan menyebabkan glikasi, penyumbatan yang tadi kita sebutkan penyakit-penyakitnya ya. Ini saya ulang sedikit ya. Orang dengan diabesitas maka tanduknya akan menyerang gangguan pada muskuloskeletal, pada otot, jaringan ikat dan tulang, dan gula darah yang tinggi akan mengalami glikasi protein dinding dalam pembuluh darah, akan jadi penyempitan. Ini yang normal, ini mulai ada penyempitan di sini, ini penyempitan hampir 50%, dan ini penyempitan yang ada yang lain. Ini kalau nyerang jantung Bapak sekalian ya kita terkena jantung koroner. Kalau ke otak ya stroke. Ya. Kalau ke mata gangguan penglihatan, ke gigi udah tanggal. Ya. Kalau ke ginjal gagal ginjal. Kalau nusau, kalau ke kemaluan laki-laki dia tidak bisa tegak. Kalau wanita susah orgasme dan sebagainya itu. Kalau terkena pada kaki ya neuropati diabetik maka terjadi luka yang akan terjadi amputasi. Maka Bapak sekalian, kegemukan karena kebanyakan ya. Dan Bapak sekalian, gula itu jahat dan kejam. Ya. Ini enak ya. OT-OT. Remaja sekarang nggak mau OT-OT Bu, maunya yang donat dan bakso ya. Baik Bu sekalian, ini adalah metabolisme yang saya tak berdiri ya. Baik, ini penting ya Bu sekalian ya. Apa yang terjadi ketika kita memakan makronutrisi yang namanya karbohidrat ya? Ada beras, tepung, gula, dan buah manis ya. Tepung ini ya olahan tepung Bu ya. Ya roti, OT-OT ya, kemudian kerupuk, keripik dan sebagainya. Bapak sekalian, makronutrisi yang dari karbohidrat ini kalau kita makan, dia akan dijadikan energi oleh tubuh kita yang berupa gula, glukosa atau gula darah. Kan gitu ya. Gula darah yang kita jadikan energi ini akan dipakai oleh otot untuk beraktivitas. Ya. Kalau aktivitas kita tuh banyak, Bapak sekalian, maka gula ini akan habis oleh otot.
gitu loh ya. Kemudian kalau otot kita besar, ya otot yang keker kayak adirai seperti itu, ya itu otot itu juga berfungsi menjadi cadangan glukosa kita. Ya, jadi kalau ototnya besar dan dia bergerak lebih banyak, maka gula ini akan diserap maksimal ke sini. Ya, mobil 2000 cc sama mobil 1000 cc maka lebih borosan mobil yang 2000 cc. Artinya kalau kita punya otot yang besar, maka akan bisa menyerap glukosa yang masuk dari karbohidrat ini lebih banyak. Ya, kalau ternyata Bapak sekalian otot kita kecil, kita tidak banyak bergerak, maka glukosa yang masuk ini akan membuat gula darah tinggi ini tidak terserap. Makanya kemudian pankreas membuat insulin diproduksi menjadi tinggi. Insulin akan berusaha dengan liver, gula akan masuk ke liver, disimpan sebagian kecil di liver. Makanya orang yang gemuk akan terjadi namanya fatty liver, perlemakan di hatinya. Ya, kalau itu masih ada, masih tinggi gulanya, maka insulin bekerja sama dimasukkan ke tubuh menjadi lemak tubuh di bawah kulit kita. Jadi kalau jenengan makan kok jadi gemuk, berarti ini lebih banyak yang masuk, tidak terserap oleh otot. Nah, kalau lemak tubuh ini sudah mulai penuh, ya, ini terus mangane ngemil kayak tadi, ini tidak mampu lagi untuk memasukkan di cadangan lemak. Kira-kira gulanya tinggi apa tidak? Tinggi. Lihat gula tinggi karena dia batas. Jelas nggak? Jelas. Jadi yang kita makan tergantung dari ototnya. Ya seperti itu ya. Sehingga Ibu sekalian, kemudian pola diet yang ada untuk pengaturan asupan kalori. Ada yang diet yang rendah karbohidrat, ya, menjaga betul takaran dari nasi, tepung dan gula, atau yang sudah sekalian ekstrim, ya, memilih untuk tidak mengkonsumsi karbohidrat dengan namanya diet rendah karbohidrat. Ya, dia menjadikan kalorinya diambilkan dari lemak dan protein. Bapak sekalian, ayam, misalnya ayam, kerbau, sapi, ya, itu hidup makan rumput. Macan, harimau, ular hidup makan daging. Jadi kita makan rumput hidup, makan daging hidup. Ya, jadi ini. Makanya makronutrisi yang dijadikan energi tubuh itu ada 3. Makronutrisi untuk energi bisa dari karbohidrat, ada makronutrisi dari lemak, dan ada makronutrisi dari protein. Nah ini yang untuk protein ini Bu gambarannya ya. Diet rendah karbohidrat. Kalau protein yang masuk maka tidak ada kenaikan gula Bu. Ya, kalau kita makan ekstrim ya, makan daging dengan olahan yang enak-enak, ya, yang dibakar, diasap, disoto, dirawon, yang masaknya tambah gula tentunya ya. Mau rawon nggih gula kok. Aku wingi tuku opor godhong telo itu legi lho, kok legi sih gitu. Legi deh itu, ada gulanya. Kita masak tuh pakai gula, ya Bu kan? Bumbu pakai gula kan? Tuh. Nah kalau kita makan protein Bu sekalian, maka gula kita akan ada jaminan akan normal. Lah gula kita normal ya, diabetes kita nggak muncul lah, kan gitu. Nah lemak yang kita makan ini akan dirubah menjadi energi lemak untuk energi otot. Bahkan kalau kurang Bapak sekalian, maka lemak tubuh itu akan dibongkar oleh liver kita, ya. Ya lemak itu akan dijadikan keton namanya, dijadikan energi otot. Makanya ada yang kita sebut dengan energi keton yang diambil dari lemak. Ini ada Bu sekalian diet yang namanya diet ketosis. Ya mereka mangan daging. Wes jadi hewan manusia karnivora. Ya. Mangan ping telu tapi daging tok. Ya, protein hewani. Ya telur sebagainya itu ya. Pada orang-orang tertentu satu yang mampu dan terutama Bapak sekalian sudah berpenyakit karena dia punya diabetes ya. Jadi Bapak sekalian ini merdeka yang keempat ya. Kulu wasrobu wala tusrifu ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Maka makan dan minumlah tapi jangan berlebihan.
Tadi bagan-bagannya sudah kita sebutkan. Baik, sekali lagi Ibu sekalian ya. Yang terakhir, yang paling penting, ya. Saya minta waktu 5 menit. Tidur. Ya, enak ya? Tidur, ya. Ibu sekalian, tentang tidur. Ini penting tak berdiri saya, ya. Ibu sekalian, rumus kuncinya ini. Makhluk diurnal itu tidur di malam hari, aktif di siang hari. Makhluk nokturnal tidur di siang hari dan aktif di malam hari. Allah sebagai mencipta yang ada halangan, monggo boleh izin ya. Allah menciptakan itu dengan struktur anatomi yang khas dan spesifik. Makhluk malam hari anatominya seperti ini, makhluk siang hari anatominya seperti ini. Nah, pertanyaan Bu sekalian, kita itu makhluk siang hari atau makhluk malam hari? Makhluk siang. Anatominya adalah anatomi makhluk siang hari. Ibu sekalian, tubuh sangat membutuhkan pemulihan atas stres fisik, psikis, dan metabolik. Ya, seharian kita kerja, seharian kita berinteraksi dengan pekerjaan kita membuat kita tegang, ya, dan perubahan metabolisme tubuh kita seharian. Bapak sekalian, tidur adalah sarana recovery yang utama dan terbaik. Ya, sekali lagi, tidur adalah sarana recovery yang utama dan terbaik. Jangan sia-siakan 6 jam kita mati tidak untuk pemulihan tubuh kita. Kita tidur jam 9, bangun jam 3. Berapa jam itu? 6 jam. Kita 6 jam sia-sia. Ya kan? Anak ngomong, ojo kakek turu, masa urip turu tok. Juru Bapak sekalian, tidur kita yang lama 6 jam itu fungsinya sangat vital. Sleep is healing. Tidur adalah penyembuhan. Ini yang sering kita dapatkan Bapak sekalian, ya. Ketika tidur tidak bagus, maka proses recovery atas problem fisik kita, psikis kita, dan metabolik kita tidak akan maksimal dan pasti berdampak. Orang kalau tidurnya kurang, lunglai badannya, ngantuk, kurang konsentrasi, dan diabetesnya akan naik gulanya, dan tensinya akan tinggi. Banyak kita temukan ini, Bu. Pasien kita yang punya darah tinggi, kontrol tesnya tinggi. Kita tanya, tadi malam tidur jam berapa? Iya dok, tadi malam saya kurang tidur. Kenapa? Ya sing jogo anake loro, keluarganya sakit. Ada yang sebelah ada manten, sound systemnya mengganggu banter sekali. Ya, seperti itu. Ya, banyak sekali kita temukan di sini. Kenapa terjadi? Akhirnya jadi diabetes dan hipertensi. Mereka yang gulanya naik karena tidurnya tidak maksimal. Nanti kita jelaskan penyebabnya di mana ya. Nanti ada bagannya ya. Jadi Bu sekalian, makanya kita perlu ilmu tidur. Kita harus paham ilmu tidur. Bahwasanya tubuh kita itu mengikuti irama yang disebut dengan teori sirkadian. Ini sudah ada, kuliahnya sudah ada. Jangan lihat di YouTube saya. Ya, tulis nama saya Heru Rostiadi tanpa gelar. Heru spasi Rostiadi di YouTube. Nanti banyak materi-materi tentang ini. Ya, kita adalah makhluk yang diurnal. Siang kita melek, malam kita tidur. Ada anatomi tubuh kita yang bekerja di situ. Yang ketiga, yang kedua, Bu sekalian, tentang ilmu tidur, kita harus paham siklus dan fungsi hormon yang namanya hormon melatonin. Hormon ini adalah berfungsi merangsang tidur, dikeluarkan mulai naik produksinya di jam 9 malam dan puncaknya di jam 2 pagi. Sehingga saya katakan amankan waktu kita di jam 9 malam dan jam 2 pagi. Ketika puncak dikeluarkan jam 2 malam, Bapak Ibu sekalian, dia bisa mengendalikan kelebihan rangsangan dari saraf simpatis, saraf stres. Ya. Jadi ini bagannya. Ya. Jam 9 malam dia mulai naik, puncaknya jam 2 pagi. Kalau kita bisa melewati fase ini Bu sekalian, fase jam 9 maksimal jam 10 sampai kita tidur jam 2 pagi, sehingga ini puncak melatonin dikeluarkan, maka melatonin akan menekan saraf simpatis kita,
adrenalin akan diturunkan, kortisol akan diturunkan. Adrenalin bertanggung jawab untuk kontraksi otot dan jantung. Kalau berhasil diturunkan, maka tensinya akan turun. Kalau kortisol bisa diturunkan di puncaknya ini, dia produksinya ditekan sehingga turun, maka kortisol tidak akan memproduksi glukosa, ya, karena tidak ada stres dari adrenalin kan, sehingga gula darahnya menjadi turun. Gula darahnya jadi normal. Maka rahasianya Bu sekalian, orang yang tidurnya malam terganggu sebagainya, maka adrenalinnya masih tinggi di sini, kortisolnya masih tinggi di sini karena tidak mencapai puncaknya melatonin, maka wajar orang kalau tidurnya tidak bagus, tensi akan naik dan diabetesnya akan naik. Dan Bu sekalian, hormon melatonin ini dipengaruhi oleh cahaya gelap. Ya, anatominya diciptakan oleh Allah, ada cahaya gelap masuk ke otak, masuk ke mata kita, ke otak sebagainya, otak kita kan bilang ke sistemnya, melatonin wis bengi produksi yo, gitu loh. Nah, kena cahaya, melatonin padang, kowe ojo produksi. Ya, seperti itu. Makanya sekalian, kita kemudian dari ini semuanya perlu mempraktekkan yang terkenal dengan istilah sleep hygiene. Ya, kebersihan tidur. Bagaimana kita bisa membuat tol tidur. Ya, baik. Sekalian, ini. Pastikan bahwasanya, ini kunci terakhirnya. Pastikan bahwasanya kita bisa tidur pulas jam 9 malam sampai jam 2. Sak molor-molore jam 10 bengi kudu wis lep, bukan persiapan jam 10 ya. Jam 10 kita sudah tidur. Ya. Ini yang kemudian terkenal dengan kebersihan tidur atau sleep hygiene. Gimana caranya kita mencapai ini, Bapak sekalian? Pertama, pastikan tempat tidur kita nyaman. Ya, buku apa-apa yang buat kita turun kok ngranjel ya apa sih? Ada kan kadang kan kita tidur kok ngranjelnya atau singkirkan dulu. Kalau jangan pakai kipas angin. Kalau punya rezeki pakai AC sekalian. Kipas angin jenengan kena bel pasi nanti, Bu. Nanti bel pasi ya, wajah perot. Banyak pasien kita kena wajah perot, Bu, karena kipas anginnya kena wajahnya. Perot kayak orang stroke, tapi bukan stroke. Ya, mending sirkulasi udaranya dibuka sedikit. Kalau ada nyamuk ya dikasih sarangan nyamuk. Kalau punya rezeki pakai AC lebih bagus, ya. Di kamar saya ada AC, Bu. Tapi istri saya nggak suka AC, kedinginan. Sehingga kalau saya tidur nggak pakai AC. Ya. Yang kedua, Bu sekalian, taruh HP, matikan TV dan taruh jam. Kalau kita lihat televisi, Bu sekalian, bisa sampai pagi, ya kan? Ini calon, ini film, iklan, pindah kini. Oh, ini film, iklan. Oh, pindah lagi ke satunya. Ya kan? Oh, ini belum selesai, belum tamat, diteruskan. HP, Facebook, bosen apa? WA bosen, Instagram, YouTube bosen, Shopee ya, tapi Shopee lagi, WA lagi, sampai malam Pak ini, HP ini ya. Dan Bapak sekalian, yang ketiga adalah silahkan masuk ke kamar mandi untuk pipis, biar tidurnya tidak terganggu, ya, melek-melek pipis, sikat gigi untuk membuat gigi kita bertahan. Nah, saya sudah tanggal, Bu, gigi saya gara-gara peninggalan masa kecil. Ya, malah ngerti ya, orang tua kita atau kita saat kecil itu kalau tidur nggak pernah sikat gigi sebagainya, itu udah tanggal berapa ini? Saya kalau makan sudah nggak senikmat lagi yang kayak dulu, ya. Dan berwudu, ini hadisnya, ya. Masuk ke kamar, hadirkan pencahayaan kamar yang redup dan gelap. Ya, redup atau gelap sekalian. Karena Bapak sekalian, ada pasien yang bilang, "Dok, lek aku turu lampune kudu nyala. Lek aku turu lampune mati, Dok, aku gak iso turu." Ya kuali. Ya.
dengan hormon melatonin. Kemudian miringkan tubuh ke kanan, ya. Hadisnya Bukhari. Bapak sekalian, jantung kita tuh di kiri ya. Saya jelaskan ulang ya. Jantung kita di kiri, kalau tepatnya di laki-laki itu di bawahnya punting susunya laki-laki. Itu jantung kita, Pak. Ya kalau kita tidurnya ke kanan, ke kiri, maka jantung akan kena paru-paru sehingga nggak longgar dia berkontraksi. Kalau tidurnya miring ke kanan, jantung bebas berkontraksi. Jadi tolak ukurnya punting laki-laki ya, bukan puntingnya perempuan ya. Nah, perempuan kan bisa naik turun ya. Bapak sekalian, dalam kondisi miring tadi, maka lakukan yang keenam, kita berdoa dan berzikir, ya, menghadirkan kepasrahan dan ketenangan. Ada generasi pasien kita yang takut tidur. Kenapa? Takut bablas, Pak. Ya kan? Maka doa tidur kita apa? Bismillahirrahmanirrahim, amut wa ahya. Ya, kita balik boleh ya. Kita doa pendapat. Jadi, ya Allah, matiku untukmu dan hidupku untuk. Ada kan orang yang takut tidur. Kenapa? Takut mati. Ya, itu ya. Kemudian sekalian, ini ya termasuk relaksasi ya, tadi sudah kita bahas. Ini yang sangat membantu sekali. Nusewu nomor 7 sangat membantu sekali. Lakukan pola nafas rileks 5 detik masuk, 5 detik keluar. Ini akan merangsang respon rileks otak kita. Jadi ketika miring, doa sudah, hidung tarik nafas lewat hidung, pelan lambat, kalau bisa 5 detik, 5 detik, kalau belum bisa ya 3-4 detik boleh. Tahan sejenak, hembuskan lewat mulut, rileks. Bu, insya Allah nggak sampai 1 menit kita akan tidur. Tidak sampai 1 menit kita akan tidur. Apabila kita sertai dengan zikir, Bismillah, Alhamdulillah, atau kita pasrah, ya Allah, tak titipnya utangku, ya Allah, tak titipkan masalahku ya. Bapak sekalian, kuncinya di nomor 7 ya, sangat membantu untuk tidur. Bapak sekalian, kalau kemudian di tengah malam kita bangun, nggih, pipis, ya kan, karena kita pipis ya, pipis saja, tidak apa-apa. Silakan kamar mandi. Tapi syaratnya cuma ini syaratnya. Jangan melihat jam, jangan melihat HP, dan jangan pula melihat televisi tentunya saat terbangun di tengah malam. Ya pipis saja pipis, karena gelap nyalakan lampunya, pipis selesai sebagainya, tidak perlu berwudu lagi. Nanti kan nggak bisa tidur karena wudu ya. Langsung masuk kamar, tetap lampunya dimatikan, HP taruh sebagainya macam-macam. Tidur miring lagi, diperbauri doa mau tidur, dan diulangi lagi nafas rileksnya. Dodok saya pengen tahajud, atur jam kita untuk berbunyi di jam yang kita ingin sholat tahajud. Ya, kita pastikan jam 2, jam 9 sampai jam 2 malam kita pulas tidur. Ya, seperti itu. Karena Bu sekalian, kalau kita tidur kita lihat jam, HP atau televisi, itu akan menimbulkan rangsangan baru dan kita harus merespon. Itu buat kita kemudian menjadi susah untuk tidur lagi. Ya Bu sekalian, tidur itu recovery, pemulihan dan penyembuhan. Sembuhkan badanmu, heal your body while you sleep. Sembuhkan badanmu ketika kamu tidur. Ya, makanya sekalian, satu di sini adalah merdeka. Ya, ini nggak tahu apakah mimpi ketemu siapa ini ya. Nah, apa tersenyum nggak gitu. Ibu sekalian, ini dasarnya jelas dalam surat Al-Furqan yang 47 ya. Bahwa alladzi khalaqalakum laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Dialah Allah yang menjadikan untuk kita Bapak sekalian malam sebagai pakaian, tidur sebagai istirahat, dan Allah jadikan siang untuk berusaha. Rasulullah kemudian mensikapi dengan apa? Rasulullah tidur di awal malam dan bangun di penghujung malam. Ya, Bapak sekalian, kita sudah sepuh, kita tidak muda lagi. Kalau muda, tubuh kita masih bisa mengkompensasi.
Dok, saya jaga malam, saya sebagainya, kurang tidur. Itu adalah hutang tidur yang harus disaur. Itu teorinya. Ya, baik, sekalian. Ini tinggal 2 slide, insyaallah. 5 pilar sehat tadi itu, ya, 5 pilar sehat tadi itu, puasa, gerak, rileks, pola makan, dan tidur itu, Bapak sekalian, jadikan menjadi pilar gaya hidup kita 24 jam yang berulang dan berulang. Kita mengkombinasi kelima pilar ini. Rumah ini dengan 4 pilar ini bagus, dia kuat. Kalau ini ada satu yang nggak ada, ya kuat tapi tidak terlalu kuat. Kalau duanya ini hilang, ya duanya hilang, ya risikonya rubuh. Kalau pilarnya cuma satu, dia punya beban berat untuk menanggung beban tubuh. Monggo sekalian, 5 pilar sehat tadi itu bertahap kita jadikan lifestyle gaya hidup kita. Bertahap. Ya, ini hasilnya, ya. Dulu tensinya 152 menjadi 120. Gulanya 121 menjadi 67. Ini dulu adalah dengan segenggam obat usia 80 tahun. Sekarang sehat langsing tanpa obat di usia yang ke-88 tahun. Ini foundernya gemuk dengan 114, ya. Founder pola sehat 5 tadi itu, ya, lifestyle tadi itu, Mas Tio namanya. Sekarang beratnya adalah 60 kg. Bu, lek sampean ndek bojo, kira-kira pilih sing iki apa sing iki, Bu? Loh, tak bales sih, Bu. Ojo goyo sih. Tak bantu, Pak. Terakhir. Nah, sekarung ini saya ambil dari Facebooknya, ya, Facebooknya saya ambil, berarti udah milik umum kan dia udah nge-share di Facebook, di grupnya itu, ya. Ini sekarung bodinya, ini bodinya sekarang. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, ya, allati tasurruhu idza nazara, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Paham ya? Oke. Nah, Bu sekalian, sebagai penutup, hikmah itu adalah barang hilang milik orang yang beriman, di mana dia saja ditemukan maka diambillah. Dan Bu sekalian, semoga materi ini adalah jawaban dari doa kita. Kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkan tubuhku, sihatkanlah pendengaranku, sihatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya. Semoga Bu sekalian, materi hari ini adalah doa yang terjawab oleh Allah. Doa-doa yang sering kita panjatkan di hari ini. Sekalian, itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Masing-masing materi sudah kita perjelas. Dengan bisa buka YouTube, klik nama saya tambah gelar, ada materi Ramadan, antara puasa, tambah fasting atau pagi, ada materi tentang tubuh, ada materi tentang stres, ada materi tentang pikiran, ada materi tentang fisik, ada sleep healing, dan yang terakhir sebelumnya adalah rahasia bahagia, rahasia gembira dan bahagia saat berolahraga. Itu mengupas satu persatu lebih detail dari 5 pilar tadi itu. Bu sekalian, mohon maaf cukup panjang, 1 jam seperempat. Semoga memberikan wawasan yang baru bagi kita semua. Karena Bu sekalian, materi ini bagi saya adalah doa saya yang dijawab oleh Allah. Ya. Ramadan tahun lalu saya punya masalah kesehatan, Bu. Ada problem dan sebagainya. Ini istri saya tahu, dan saya naik. Kenapa kok naik ya? Padahal saya nggak punya masalah, biasanya tensi normal. Akhirnya kita berdoa, ya Allah, Allah maafini ibadani. Kalau untuk keluarga kita, ya Allah maafina fi ibadanina. Untuk orang yang banyak, kalau kita ngimami atau untuk orang banyak. Saya merenung di malam-malam ganjil, ya Allah, aku udah berdoa kok. Ya, kita biasa kan manusia ya. Kok apa jawabannya? Ternyata ketemu yang
saya temukan dengan 5 pilar tadi. Bu sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf telah mengambil waktu jenengan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kekurangan dari saya pribadi, Bapak sekalian, kalau ada pilihan kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kalau jenengan menemukan kebenaran dari materi yang kami sampaikan, yakinlah Bapak sekalian itu adalah dari Allah. Itu hikmah yang hilang milik kita bagi orang mukmin, dan itu perlu kita ambil. Diri saya cukup sekian. Kita tutup dengan doa hamdalah kafarah majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada tanya jawab kan? Monggo. Maksudnya. Saya ingin bertanya tentang obesitas. Karena obesitas ini pada zaman modern sekarang kayak menjadi momok dari laki-laki maupun perempuan. Jadi saya tanyakan sebenarnya kelebihan berat dan berapa sehingga seseorang itu disebut obesitas dan itu kurang ideal. Kalau misalnya saya berada di kaki itu di depan perawat melakukan tensi itu ada kayak timbang itu kalau kita naik ada angka berubah itu terus nanti ya itu menunjukkan tinggi kita berapa, berat badan kita berapa, terus ada BMI. Nah, saya tanya BMI itu badan dari ukuran ideal tak gitu. Sebagai contoh gitu, saya berat badan itu 88,3 ini beberapa minggu yang lalu saya komisaris berat badan 88,3, tinggi badan 169,5, BMI saya 30,7. Itu masuk kriteria obesitas atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moga Bapak sekalian yang ada keperluan bisa meninggalkan tempat ini yang masih perlu sudah. Untuk mengetahui berat badan kita, Bapak sekalian, yang paling mudah itu ada 2 minimal. Yang paling mudah nih, paling gampang hitungannya. 1, ukur lingkar perut kita. Oke, lingkar perut itu caranya kita berdiri ini 30 cm ya, kita tegak rileks ya. Kemudian pakai meteran jahit itu kita ukur dari pusar ke belakang. Oke, tuh. Idealnya laki-laki tidak lebih dari 90. Kalau wanita tidak boleh lebih dari 80. Itu sederhana yang pertama. Ya, kalau lingkar perut kita sudah lebih dari 90 untuk laki-laki, berarti petanda kita mulai kelebihan berat badan. Tuh. Yang kedua, tinggi badan dikurangi 100. Tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100. Kalau jenengan dengan tinggi badan 169, nah, dikurangi 100, maka keluar angka 69. Idealnya di angka itu. Bisa naik sedikit, ini ada ringnya Pak ya, ada naik sedikit, ya itu ada teorinya. Tapi paling gampang hitungnya di situ. Kalau naik nggak banyak, paling 69 ke angka 72, maksimal 74, 75 itu Pak. Nanti kalau udah lebih dari itu ada grade-nya Pak. Ya, obesitas berapa itu ada. Tapi paling sederhana adalah tinggi badan kita dalam sentimeter dikurangi 100. Nah, kalau BMI, body mass index itu ada rumusnya lagi Pak gitu. Itu nanti ada ring-ringnya juga. Ini kurus, ini ideal, ini udah gemuk, ini obesitas itu ada. Itu lebih agak sulit lagi ngitungnya walaupun sederhana. Nah, itu ada. Nanti jangan bisa lihat di Google itu banyak itu teorinya. BMI, cara menghitung di Google nanti ketemu caranya gimana. Tapi paling sederhana 2 itu aja. Lingkar perut dan tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100. Ya, oke. Namun ada yang lain?
Yang tanya? Ya Bu. Oke, Waalaikumsalam. Pertama, saya mohon izin untuk nanti materi mohon izin untuk membagikan materi dan komunitas. Boleh? Mohon izin kita harus selalu bersama. Saya katakan selama sudah ada dan memberikan waktu saya peroleh dengan itu, saya seorang medis. Saya memberikan Yoga, nggih. komunitas kami itu kan ada yang namanya meditasi. Iya. Karena saya tahu itu bukan dari saya ambil saya izin waktu itu saya ke Pindahku saya bertemu kakak namanya saya izin ambil mohon izin kan meditasi itu saya isi dengan rumah. Ternyata itu kalau sama gitu. Nah, tentu saja dengan pose-pose atau posisi-posisi yang memang saya asal sila, posisi dengan rumah dan bisa memberikan rumah itu Ya. Jadi Ibu sekalian, sebenarnya hadis tadi itu berlaku menyeluruh ya. Apa yang ada di luar itu ilmu yang bermanfaat itu ibaratnya milik hikmah yang hilang dari kita dan kita suruh mengambil, termasuk pola meditasi yang itu banyak dilakukan oleh teman-teman orang Hindu dengan meditasinya. Orang Hindu pakar dalam ilmu yoganya, ya masuk Buddha, tekan dari India itu ya. Jadi kalau saya lihat yoga itu kan orang India yang melakukan dan orang ya termasuk mereka melakukan hal yang sama begitu. Orang Buddha juga melakukan ya. Secara medis itu sebenarnya meditasi itu ya pola nafas yang merilekkan itu sama loh. Masalah posisi yang ideal sebagainya itu saya tidak mempelajari khusus ya kayak posisinya orang Buddha seperti itu, saya tidak mempelajari secara khusus, tapi secara medis pola nafas rileks itulah yang kita ambil dan itu terbukti memang ya. Gimana dok mengkombinasikan dengan zikir? Ya ibaratnya kenapa tidak suatu aktivitas bisa bernilai lebih? Ya, kita olahraga, kalau niatnya hanya olahraga ya kita dapat olahraga. Kalau kita olahraga niatnya adalah beribadah, kita akan dapat manfaat. Kita bekerja kalau hanya sekedar nyari uang ya selesai. Kalau kita bekerja adalah untuk ibadah ya dapat keduanya. Nah, bagaimana dengan ketika kita rileks, nafas rileks ya, termasuk mengambil posisi seperti orang yang yoga, itu diiringi dengan zikir, kenapa tidak? Justru itu mengkombinasi secara fisik kita dipaksa untuk rileks dengan pola nafas, secara psikis terbantukan dengan kita langsung memasrahkan ya, bukankah dengan berzikir membuat hati kita tenang? Ketemu Bu, itu ketemu teorinya. Boleh. Masalah zikirnya banyak Bu. Kenapa kalau Bismillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah itu kan ada dasarnya. Monggo, jenengan mau istighfar boleh, mau berselawat juga boleh. Semuanya ada kok dasarnya. Ya, oke. Cukup ya.
Cukup Pak? Ya. Monggo. Terima kasih. Untuk penunjang olahraga untuk aktivitas para otot itu kita dulu berisi yang sudah saya coba kita minum susu di luar puasa berapa itu waktu baik untuk berisi olahraga. Ya. Salah satu channel YouTube yang kita ikuti itu adalah channel YouTube-nya Adirai. Itu Adirai ya, pakar pembentukan bodi tubuh itu Adirai. Yang kita banyak belajar dari beliau. Beliau dari Bali, ya. Ilmu itu luas deh, terbuka. Kita ambil banyak ilmunya dari beliau. Termasuk ketika beliau mengatakan ketika olahraga pembentukan otot itu otot dibentuk dengan protein, ya. Jadi untuk membentuk otot mau tidak mau maka asupan protein kita harus lebih dominan dibandingkan asupan karbohidrat kita. Tapi beliau sangat menganjurkan protein yang alami. Dengan ada kan pakai suplemen tertentu yang mereka melakukan itu ada, tapi beliau lebih menganjurkan menambah asupan protein untuk pembentukan otot itu protein yang alami. Ini kayak telur, daging, masuk yang nabati itu yang tempe. Itu beliau mengedukasi begitu. Jadi untuk pembentukan otot agar otot kita bisa bagus bagian itu memang butuh zat pembentuk otot yang namanya protein, sehingga otomatis asupan proteinnya pun harus diberi lebih. Gitu. Kalau ya tidak harus yang mahal, kita bisa mengambil sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Susu tadi nggak apa-apa. Kalau susu boleh, susu sapi misalkan. Susu yang anglin. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Silahkan, tapi kalau yang alami lebih bagus. Ya, protein alami kayak telur sebenarnya itu lebih bagus. Baik, cukup ya, insyaallah. Cukup ya.